Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Nah, kali ini saya akan berikan tutorial cara untuk mengajukan jabatan fungsional dari asisten ahli 150 ke lektor 300. Nah, syarat-syaratnya apa aja sih? Nah, saya akan menjelaskan dulu. Untuk syarat asisten ahli 150 ke lektor 300. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk jabatan fungsional dosen itu kan ada 4 ya. Asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar. Nah, untuk yang pertama itu kan asisten ahli. Nah, asisten ahli itu terbagi dua, ada yang 100, ada yang 150. Nah, untuk naik ke lektor itu juga ada dua, ada lektor yang 200, ada yang 300. Tergantung dari angka kredit yang kita kumpulkan dan yang kita ajukan. Nah, ini ada tabel yang saya ambil dari PO Pak 2019 terbitan Oktober. Nah, di mana di sini ada kita fokuskan ke lektor dulu ya. Nah, lektor untuk magister itu yang harus dikumpulkan di bidang tridharma. Di sini ada pendidikan yang harus dikumpulkan itu 45%, pelaksanaan penelitian 35%, pelaksanaan pengabdian paling sedikit 0,50 dan maksimalnya 10%. Serta unsur penelitian juga 10%. Nah, hasil ahli 150 ke lektor 300, maka kita membutuhkan kum itu 150. Nah, ini dia pembagiannya. Pengajaran 45%, penelitian 30%, pengamas 10%, dan penunjang 10%. Ini untuk dari asisten ahli menuju ke lektor. Ya, asisten ahli 150 ke lektor 300 itu kan dibutuhkan 150 angka kredit. Maka dari itu, terjemahannya pengajaran 45%, dari 150 yang dibutuhkan, maka kita membutuhkan angka kredit 67,5. Penelitian 30% dan 150 sama dengan 52,5 angka kredit. Sedangkan pengamas 10% dari 150 berarti kita harus mengumpulkan 15 angka kredit, dan penunjang 10% 150 adalah 15 angka kredit. Nah, jadi bidang yang paling tinggi yang harus kita lengkapi itu di bidang pengajaran dan penelitian. Nah, perkiraan dari target yang kita harus capai itu kayak di penelitian kita harus banyak ajukan jurnal yang kita publish dan minimal ada 1 sinta penulis pertama. Nah, ini tabel untuk syarat khusus untuk mengajukan jabatan fungsional ya. Kita fokuskan ke nomor 2, ke lektor. Nah, tabel ini saya ambil dari PO Pak 2019 pada halaman 23. Silakan Bapak Ibu cek dan bisa download PO Pak-nya yang saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, untuk lektor itu syarat khususnya harus ada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6, 5, 4, atau 3. Nah, itu syarat khususnya ya. Nah, ini kan di sini di lektor itu berarti wajib ada jurnal Sinta dengan sebagai penulis pertama. Nah, itu yang harus kita catat bahwa untuk mengajukan asisten ahli 150 ke lektor 300 kita harus punya minimal 1 jurnal sebagai jurnal Sinta sebagai penulis pertama. Oke, setelah kita sudah siap untuk semua berkas yang kita siapkan, sekarang kita menuju ke websitenya.
Nah, di sini di dashboard si Javung ya. Untuk si Javung ini berlaku di wilayah di wilayah 9 di bagian Sulawesi Selatan. Silakan masuk di si Javung, terus klik pengajuan saya. Nah, kebetulan di sini sudah ada pengajuan sebelumnya. Nah, untuk pengajuan baru silakan klik tambah pengajuan. Nanti silakan pilih lektor 300. Nah, karena ini sudah diajukan, maka saya akan perlihatkan inputannya. Nah, karena untuk pendidikan itu kita sudah gunakan ijazah sebelumnya pada ajuan hasil ahli, maka kita kosongkan saja di bagian pendidikan. Nah, lalu di pelaksanaan pendidikan kita bisa menarik data dari sister itu dengan mengklik form pelaksanaan pendidikan yang ini. Nah, di sini kita bisa centang semua data yang otomatis ditarik dari PD Dikti. Silakan centang semua, lalu nanti klik simpan. Dan setelah kita klik simpan, langsung muncul isinya seperti ini. Kita tinggal masukkan di uraian kegiatannya apa. Kayak ini, mengikuti pelatihan audit mutu internal, masukkan periodenya, masukkan komponennya, terus masukkan satuan hasilnya. Jangan lupa nanti masukkan bukti dokumen, seperti kalau pengajaran itu absen, nilai, BAP atau RPS. Surat tugas itu SK mengajar. Nah, untuk pemenuhan di bidang pengajaran itu dibutuhkan kayak tadi ya, ini 67,50. Seperti yang di tabel yang tadi, ini 67,5. Kita harus capai target 67,5. Nah, untuk pemenuhannya ini yang saya input itu sudah melewati 117%. Sisa nanti direview oleh tim penilai LDikti. Nah, untuk di pengajaran banyak ya yang kita bisa masukkan, seperti pengajaran setiap semesternya. Terus kita bisa masukkan bimbingan tugas akhir untuk mahasiswa yang kita bimbing. Terus kita juga bisa masukkan buku ajar atau modul yang sudah kita buat di semester tersebut. Dan jangan lupa masukkan surat tugasnya dan bukti kegiatannya. Nah, untuk di penelitian, di sini kita harus wajib memasukkan jurnal ya. Dan seperti tadi penjelasan yang sebelumnya bahwa kita harus minimal memasukkan satu jurnal Sinta sebagai penulis pertama, minimal satu. Kalau sudah ada satu berarti kita sudah punya syarat khusus. Nah, nanti di uraian kegiatan silakan masukkan judul jurnal judul penelitian kita, terus masukkan di subkomponen itu pilih sesuai dengan kategori Sinta berapa atau dia masuk kategori terakreditasi atau tidak. Nah, untuk periode itu silakan masukkan di semester pada saat dia publish. Satuan hasil silakan pilih jurnal, dan volume kegiatan silakan masukkan satu. Nah, pada saat kita masukkan satu ini, kita harus membagi lagi angka kreditnya. Untuk penulis pertama itu 60%, untuk penulis pendamping 40% dibagi rata. Nah, di bukti dokumen ini kita harus masukkan link publishnya yang masih aktif dan bisa dikunjungi oleh tim penilai nantinya. Nah, di surat tugas silahkan masukkan surat tugas dari lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat pada kampus kita. Nah, untuk pemenuhan bagian penelitian ini kita harus mengumpulkan 52,50 angka kredit. Jadi mungkin kita membutuhkan jurnal banyak ya. Kalau kita
mau masukkan ke lektor 300, itu pasti kita harus membutuhkan jurnal yang banyak untuk ajukan ke si Java. Nah, sama halnya di bagian pengabdian masyarakat, di mana angka kreditnya kita butuhkan 10, maka kita harus memenuhi angka kredit tersebut dengan memasukkan iuran kegiatan ini. Silakan masukkan judul pengemasnya, subkomponennya silakan sesuaikan sesuai kegiatannya. Terus prodenya pada saat kita melakukan pengemas, satuan hasilnya pilih SKS per semester dan masukkan jumlah kegiatannya, masukkan 1. Nah, dulu di bukti dokumen itu kita bisa masukkan bukti bahwa kita sudah melakukan pengabdian masyarakat seperti laporan, dan surat tugasnya itu bisa kita ambil dari lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat pada kampus kita. Begitu juga dengan kegiatan penunjang. Di sini kita bisa masukkan kegiatan-kegiatan menghadiri acara pertemuan ilmiah seperti seminar, webinar, kepanitiaan dalam kampus, atau mengikuti webinar online. Nah, setelah semuanya terpenuhi, semua bidang terpenuhi, baik pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang, kita bisa masukkan lagi data-data di bawah ini seperti KTP, kita upload, maksimalnya itu 2 MB. Terus SKP jangan lupa kita bisa masukkan, dan untuk SKP itu kita bisa mengurus di LDikti masing-masing. Terus BKD, masukkan BKD 4 semester atau 2 tahun. Terus masukkan jabatan fungsional terakhir dan kepangkatan kita mulai dari awal sampai akhir. Itu digabung satu PDF. Nah, setelah semua terisi dengan baik, maka kita sudah bisa klik simpan dan ajukan. Dan nanti ajuan kita masuk ke tingkat perguruan tinggi dan direview oleh perguruan tinggi. Setelah selesai direview oleh perguruan tinggi, maka nanti diusulkan ke tingkat LDikti. Dan tinggal direview oleh tim penilai LDikti dan sisa menunggu review dari ajuan kita. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat tips dan trik hari ini. Untuk kalau ada pertanyaan, silahkan masuk ke grup yang sudah saya sertakan di deskripsi video. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.